Apa keterampilanmu yang kamu merasa itu istimewa tapi menurut orang lain biasa aja? Gerak gitu tulangnya. Oh. Gue bisa jareng setengah mata. Wow, itu bagus buat cover film Periksa horor deh. tuh. Dianggap sebagai duta selingkuh dari kamu? Kayaknya 2 film belum cukup ya untuk saya bisa dapat crown itu gitu. Mungkin kalau ada yang ketiga ya silakan lah. Kalau Ariel ada di posisinya Alina. Gue jadi Alina, gue bakar tuh rumah. Tentu sakit. Bagus. Sakit. Tapi please siapapun yang nanti bakal jadi jodoh gue beneran jangan memanfaatkan jawaban ini ya. Oh no, don't say it. Don't say it. Don't say it. No. Sumpah, tapi ini jepitannya kenceng mampus, real. Gak jadi Sumpah ini kenceng banget loh. Kalau yang ini tuh nggak berasa. Nggak lucu ya. Udah. Tuh kan, see, told you. Bully ya, Ariel tuh bully ya. Tapi udah kerekam. I'm having fun. Udah bully, playing victim lagi. Lu lihat dong outfit kita hari ini. Iya. Gua akan menjelaskan. Iya. Semua bawahannya putih, right? Iya. Atasnya semua seragam. Iya. Bawahannya putih. Cuman ada satu yang bawahannya putih tapi bercorak. Itu menandakan karakter bahwa dia tidak sebenar-benarnya putih. Iya. Wow. Oke. Seneng lo udah. Ini banyak layernya gitu loh. Iya. Garis-garis itu ada layer karakter. Iya. Bully, teror, negara api, menyerang. Nah, itulah. Aku nggak ngerti kan dia kenapa semua. Boleh kok, Jo, lu kalau mau mulai, boleh. Kita udah merekam keributan kalian yang mana Emang udah di Oh my god. jadi clickbait. Gimana sih kan Mas Dev sama Kakak Ariel udah beberapa kali gitu sama si Jivi. Kita tuh rekam udah dari awal, udah dari siap-siap. Dari siap-siap tadi udah rekam, udah. Bener, mana tadi gue jelek-jelekin dulu semua lagi isinya. Parah. Sumpah, gue sih nggak bohong. Iya, tapi itulah. Alhamdulillah. Anda juga bisa Di kok. tengah acara juga boleh, nggak akan kita edit. Udah tau lah ini pokoknya Mas Dev sama Kakak Ariel. Kakak Marcena baru pertama kali kan di interview sama si Jivi, ya begitulah si Jivi. Gue kalau ngomongin promosi GV ya gue masih rada trauma. Yang terakhir kita makan apa tuh? Oh, Lato. Lato itu udah lama banget tapi gue masih ingat rasanya. Nggak suka lah. That was the first time I try Lato. Bener. Gara-gara mereka. Waktu itu Nato. Nato. Kedelai fermentasi yang ada I love lendir-lendirnya. it. It's so umami. gitu. Enggak kak, Nggak, gini. Kan somai kan ada lendir-lendir. Bukan beda. Jauca. Kayak slimy gitu. Oh. Ya. I think you're gonna like it though. Oke. Kenyangin ya kayaknya. Ya pokoknya kalau makan itu pikirannya bahwa itu menyehatkan udah. Iya. Gitu. Oke. Padahal Rasanya sih ajaib. gitu. Kenapa lagi sih gua? Intrusive thoughts aja gue. Intrusive thoughts. Oke. Aduh. Ya. Yuk, Jadi itu awalnya Belum. dia belum nanya. Lo mau tukeran kursi aja nggak sih? Sini gue please gue interview kalian Pak. Ya lo lebih proaktif deh, lebih bagus. Oke, kita sekarang kembali di apa nama program lo gue lupa. Ngobrol seru. Ngobrol seru bareng CGV. Kali ini ada cast dari film Latazan, ada Marshanda, Halo. ada Ariel Tatum, dan Deva Mahendra. Sekarang siapa kita Kalau dia ada, nggak lu lo info. tau gak sih kayak ada meme yang kayak and my friend Steve itu, Iya. tau gak ya lo? Iya. Joe. Saya adalah The Friends. Ya. Kawan seru si Jivi. Kita sekarang akan main. Kita ngobrol dulu baru games nanti. Oke. Dari mana tadi Joe? Dia merasa tidak berdaya gitu. Tadi dari Bintaro. Terus hari ini ajak siapa tadi itu? Saya bawa istri saya. Dan Sumpah ini nggak setiap dia kerja di begini kok, disusahin gini nggak. Tergantung cashnya juga. tergantung guys. Emang ini pada nggak tahu diri. Ini resiko ya, resiko profesi. Terima kasih Saudari Ariel yang sudah membuka ngobrol seru kita hari ini. Yes. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast dari film yang akan membuat kalian setelah menonton ini ngecek lagi orang-orang yang kerja di rumah apakah kerjaannya benar. Latazan. Yes.
Tapi tanpa film ini pun kayaknya memang kalian harus cek background orang-orang yang kerja di rumah Iya kalian sih, sekarang benar sih. juga. Sekarang Tapi aja jangan kan. bikin orang jadi parno gitu dong. Loh, bukan parno tapi siaga. Mencegah lebih baik daripada mengobati, Itu right? dia. Deva Mahendra 2025. Thank you for today. See you next time. Wait. Sorry. Teman-teman, thank you for being here. Thank you for having us. Terima kasih buat kerja keras kalian di film yang menurut saya dari trailernya aja sudah cukup menguras emosi. Oh banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal emosi yang dikuras, tapi pertanyaan main bowling dulu dong. Oh wow. Oh, Oke. Sudah. Apa tuh pertanyaan main bowling? Pertanyaan main bowling kita itu pertanyaannya tidak pernah template, Kak Caca. Oke. Apa keterampilanmu yang kamu merasa itu istimewa tapi menurut orang lain biasa aja? Gue tahu. Tapi ini perlu di zoom in ya. Jadi aku bisa gini. Aku kasihan mereka dulu, aku bisa gini. Oh iya, Tuh. Iya. Jadi jari telunjuk gue bisa gerak-gerak gitu tulangnya. Oh. Itu kan wow istimewa banget, gak semua orang lo bisa. Main bowling. Ini ini keajaiban dunia ke-9. Keren banget Kak, aku bangga sama kamu. Ariel, Gue bisa jareng setengah mata. Apa? zoom dulu dong. Jaring setengah mata. Wow, itu bagus buat cover film Periksa horor deh. tuh. Periksa deh, Ril. Astagfirullah. Woi. Itu cover film horor nggak usah diedit pakai apa-apa. Langsung real aja. Gua dulu tuh waktu kecil suka banget nonton film-film pendekar, Advent Bangun, Barry Prima. Jadi kalau mereka ceritanya mau disergap tuh kan mereka suka di zoom in gitu, kupingnya mendengar bahwa akan ada sergapan gitu kan. Nah, gue juga bisa melakukan itu. Sama lagi. Oh wow. Gue juga bisa kuping gue. Lu kiri doang, kanan doang bisa nggak? Oh, nggak bisa gua. Lo bisa Itu gitu? dua-duanya. Kayaknya dua-duanya deh Dia ini. bisa, Mbak. Gua kiri doang. Coba yang kanan. Kok bisa sih? Oh my god. Oh my god. Nah, that is a Kupingnya talent. individual. That's mind blow on. Main blow. Iya tuh kan main bowling lagi, main bowling. Keren. Itu dia. Jawa menang. Ya, terima kasih. Tapi gue juga bisa ini. Alis sebelah. Ah, itu Wow, gue Ya, itu mah umum. kompetitif ya. Oh iya. Ya udah deh, kalau gitu dia juga bisa. Coba gimana, Ran? Jadi nggak spesial karena Ariel bisa. Coba. Rit, Susah tau gitu. tinggal Caca yang belum. lucu banget. Mau aja lagi. Susah effort. Ketawanya hati-hati. Iya. Iya. Sorry concern dia lagi. Aku habis operasi. Operasi. Oh iya benar. Berarti kita interview serius aja ya. Jadi nggak ada ketawa-ketawanya, oke? Wow. Hup. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan aku host kesayangannya si GV, namaku Jomai Timu. Di sebelah kiriku sudah ada Marshanda. berperan sebagai Alina di film Latazan. Ada Deva Mahendra berperan sebagai Reza. Dan saya Ariel Tatum berperan sebagai Asih. Itu tambahin bu. Iya gitu. benar. Ariel Tatum tidak berperan sebagai Asid, tapi Ariel Tatum berperan sebagai gadis bully. Iya betul. Bu. Yes. Oh, bela Deva gitu sih. Karena kita Nanti di bawahnya ada itunya, tuh promnya gitu, pembuli, Pembuli. terbuli. terbully. Oh iya. Requestan Mas Deva ya. Boleh. Diedit ya. Nonton doang nih di sini. Iya. Menyimak. Nontonin ketawa doang. Iya, oke, menyimak. Mendengar. Dan bawahnya tambahin lagi aja dan memergoki. Oh iya. Oke, langsung pertanyaanku. Ini pasti tidak template juga. Ini kan diadaptasi dari kisah viral TikTok karya Eliza Siva. Bagaimana perasaan kalian diajak di project yang menguras emosi ini? Sangat tidak template ya pertanyaannya. Iya dong. Jauh sekali dari template. Perasaannya sangat terkuras sejujurnya. Ya, waktu Caca dikabarin gitu, perasaannya kayak Oh pas syutingnya sih sangat terkuras. Perasaannya pas awal ditawarin gitu. dikabarin gitu, tahu dari cerita viral gitu. Pengen tahu sih ini sebenarnya ceritanya seperti apa, karena ini real kan. Terus yang terangkat di TikTok gitu, aku pengen tahu. Cuman di film ini tuh memang ada beberapa yang dimodif dari true story yang kejadian beneran itu. Cuman tetap jadi sesuatu yang menantang buat aku ya, karena bener-bener sesuatu yang ternyata yang dialamin Alina itu dialamin oleh banyak banget istri-istri di luar sana, tapi mereka kayak undercover, kayak mereka nggak cerita, nggak terbuka kepada orang-orang. Karena tabu. Kebanyakan, padahal ternyata pas kita kulik-kulik, pas kita research banyak yang ngalamin. Banyak It's that scary banyak gitu. Alina ya di luar sana.
Pak Reza. Pak Reza. Iya benar Pak Reza. Iya betul. Dipanggil Bapak sama Mbak Kar, kaget gua. Perasaan saya senang ya bisa sampai di babak spekta ini. Mas, beda. Oh, biasanya pertanyaan perasaan itu soalnya pencarian bakat. Oke. Apa ya? Pokoknya gini, alasan kenapa akhirnya gue mau terlibat di Latazan, gue kasih jawaban yang nggak template. Boleh. Karena setelah baca skenarionya, perasaan yang gue dapatkan tuh berbeda gitu. Waktu gue pertama kali baca skenarionya Ipar, gue kesel sama Aris, karakter yang gue mainkan. Nah, kalau ini gue nggak bisa kesel sama Rezanya. Jadi itu reason yang cukup kuat yang bikin gue mau terlibat di Latazan gitu. Dan ya pasti merasa inilah tersanjung lah akhirnya dipercaya lagi untuk peran di Latazan sebagai Reza. Dan ya main dengan aktris-aktris luar biasa ini kan merupakan sebuah kebanggaan tentunya. Itu dia. Nanti kita tanya ya, apa yang bikin lo nggak bisa marah sama Reza ya? Ya oke. Silakan Mbak Guli. Pertama ditawarin, of course it's such an honor, di luar ceritanya memang bagus dan dipercayakan untuk memerankan sebuah karakter yang menurut gue sangat kompleks. Dan kebetulan kali pertama gue ngambil karakter yang bisa dibilang antagonis, so it's very challenging and exciting in the most wonderful way. Jawabannya bagus ya. Tapi ya tadi kan teman suruh CGV udah lihat dari awal beliau membuli Pak Reza, itu udah kelihatan. Tapi ya, jadi apa yang kalian lihat pas kamera action itu beda banget. Beda banget, parah. Sama Ariel asli kan? Maksudnya di Latazan sama Ariel asli kan? Ariel Iya asli kan? sama Ariel asli itu beda. Gue tuh orangnya iseng banget, dia tuh sering banget gue jailin, tapi dia kayaknya baper beneran. Sumpah, gue tuh sampai kayak sebenarnya gue nggak mau tadi masuk ruangan ini. Dia tuh dibikin riders kayak nggak mau satu ruangan menghirup udara yang sama dengan Ariel. Yes. Wow. Berbagi udara pun aku tak sudi. Berbagi udara. Tapi teman seru CGV disclaimer dulu, kalau mau membenci karakter di film ini, bencinya aslinya aja ya. Hah? Iya, pasti banyak yang sebel sama aslinya sih. Oh asli, aku udah aslinya. Aslinya aja. Sama Arielnya jangan, Arielnya baik kok. Cukup Deva Mahendra yang membenci Ariel. Ya, betul. Saya wakilkan nggak apa-apa. Nomor 3 ke Caca, aku pengen nanya sama Caca, kamu pernah terbuka tentang mental health? Pertanyaannya adalah, how close karakter Alina sama kamu di project kali ini gitu? Kebetulan aku punya anggota keluarga yang aku nggak sebut siapa karena menjaga ya ini menghormati dia dan ceritanya lah ya. Yang dia alamin itu persis sama dengan yang Alina alamin. Jadi nanti pas nonton udah tahu lah ya gimana alur ceritanya itu. Jadi sangat miris banget dan jujur pas baca skenario tuh nggak masuk akal di aku karena aku nggak pernah ngalamin kan. Tapi akhirnya aku tanya ke orang ini, gimana sih perasaan lo, kayak bingung gitu kan, lo mengalami hal yang disebabkan oleh bla 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 yang akan dilihat di nonton nanti. Terus kayak akhirnya aku make sense karena aku banyak tanya sama orang ini gitu. Karena ini sangat complicated banget ya, maksudnya diselingkuhi oleh suami tapi penyebabnya tuh membingungkan double triple banyak layernya gitu. Jadi susah dimengerti gitu. Jadi harus benar-benar sama orang yang ngalamin beneran dan ya untungnya tapi at the same time unfortunately dialami sama anggota keluarga yang dekat sama aku gitu. Tapi dulu gitu, tapi luar biasa sih itu. Dan ternyata banyak lagi di luar sana yang ngalamin. Iya, bingung gua banyak yang itu. Tapi terima kasih saudari Mas Anda atas jawabannya. Nomor 4. Boleh masuk? Nggak apa-apa kan CGV ini. Santai aja. Alivia mau masuk boleh, Mas Ari mau masuk boleh, Rifki masuk juga boleh. Enggak, lanjut aja, nggak apa-apa. Emang boleh, santai. Begitu memang, Marsanda di Oke. nomor 4, Bapak Deva Mahendra. Iya. Yang ini udah confirm ya? Udah confirm. Beliau adalah duta selingkuh ya? Udah confirm. Udah ramai diberitakan. Dia telah Di dianggap film ya? Di film. Film. Di film. Udah santai aja deh, udah santai. Silakan lewat lagi boleh. Iklan dari MDTV.
Dianggap sebagai duta selingkuh dari karakter yang dulunya bucin sampai sekarang mudah tergoda ke lain hati. Apa sih triggernya sehingga nyaman sama karakter-karakter seperti ini, Pak Deva? Itu dia. Kayaknya kalau disematkan duta, kayaknya 2 film belum cukup ya untuk saya bisa dapat crown itu gitu. Mungkin kalau ada yang ketiga ya silakan lah. Tapi ini yang ketiga belum nyampe, baru yang kedua. Dan 2 film ini pun punya alasan pertama kali saya ngambil film dengan peran selingkuh karena belum pernah. Ya. Alasan saya ngambil film selingkuh setelah ngambil film selingkuh karena karakternya beda. Yang tadi nggak bisa marah itu? Nggak bisa marah itu, jadi sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel. Apakah nggak Ya, bisa marahnya? eksplorasi karakter aja dan saya melihat 2, memang secara tema besar ya perselingkuhan, tapi cerita rumah tangganya beda lagi, terus juga reason selingkuhnya juga beda lagi, terus bagaimana saya ke karakternya juga, yaitu maksudnya Deva ngelihat karakternya tuh jadi udah nggak bisa marah lagi sama karakternya, beda banget gitu feeling yang saya dapat dari yang sebelumnya, makanya kenapa saya mau ambil lagi karena ya itu experience baru, beda. Tapi apa sih yang nggak bisa marah tuh kenapa nggak bisa marah? Ah itu spoiler kalau saya jawab. 14 Agustus berarti? 14 Agustus. Oke. 14 Agustus. Terima kasih. Lanjut nomor 5, Ariel Tatum. Emang serius lu dijambak orang pas preskon? Hah? Ini dari preskon sudah dijambak orang katanya, tulisannya gini. Enggak kan? Enggak Yune. Oke. Maaf ya. Sesenang apa kamu sama respon netizen melihat sosok Asih? Sejujurnya dari awal baca skenario-nya, ya it's natural for us to assume orang pasti akan suka dengan, maksudnya orang pasti excited dengan cerita Latazan ini. Cuma waktu pertama kali kami adain press con untuk what was it? Final trailer ya. Final trailer itu ternyata excitementnya audience tuh luar biasa banget. Iya, Jujur itu gue agak melampaui ekspektasi gue sih, sampai kita harus ngulang trailernya 3 kali dan respon mereka masih sama. Segeregetannya masih sama gitu. Ya pastinya excited banget sih. Karena kayak memang sebikin gregetan itu sih Dev, gue ngerasa ya Kak cerita ini gitu loh. Kayak bahkan kita yang ada di dalam cerita ini yang ketika kita lagi di set melakukan adegan aja tuh aku pribadi sebagai Asih ada yang kayak ih gila ya, ini orang kok bisa kayak melakukan ini gitu loh. Jadi I'm very excited for everyone to watch. Nah di film ini gue keselnya sama karakter Asih. Kalau di part lo kesel sama diri lo, di Iya, sini sini sama karakter Asihnya. dan sama Ariel. Enggak. Sama Ariel baik-baik aja kok guys, dia baik kok. Tapi nanti jangan lupa diputer ya. Yang video awal awal tadi, dia iya, bunuh, iya. yes. Baik dia. Baik banget. Sumpah tapi ini jepitannya kenceng mampus, real. Gak jadi Sumpah ini kenceng banget loh. Kalau yang ini tuh nggak berasa. Nggak lucu ya. Udah. Tuh kan, sih, told you. Bully ya, Ariel tuh bully ya. Nomor 6, aku pengen bertanya ke 2 perempuan yang ada bersama dengan kita. Bertiga dong. Ya, ke Ariel sama Caca. Tantangan terbesar memainkan karakter perempuan yang harus memilih antara harga diri atau masa depan anak orang lain. Masa depan anak orang lain tuh gimana maksudnya? Si bayinya Pak Reza kan, maksudnya kan kalau Jadi pertanyaannya ke Asih dulu atau ke Alina dulu atau baru? ke Asih dulu Oke. sebagai neni baru. Gimana maksudnya pertanyaan? Kan Asih sama Pak Reza ada sesuatu kan. Nah, itu kan ada anak bayi yang terlibat juga tuh, kayak apakah Asih lebih mengedepankan perasaannya ke Pak Reza atau duh kasihan lagi anaknya, haruskah ini dilanjut anjay. Gimana cara gue menjelaskan ini tanpa melakukan spoiler ya? Nah, inilah. Kalau lo bertanya gue sebagai Asih, gue akan bilang nggak gimana-gimana sih rasanya. Dan kalian bisa tahu kenapa nggak gimana-gimana untuk Asih di tanggal 14 Agustus di bioskop.
Kok gitu pada saat ada apa itu? Maksudnya apa itu begitu? Maksudnya gue paham bahwa sebenarnya kita tuh pengen banget bercerita, cuman Pengen kalau kita banget, cerita, sumpah, pengen banget. Kayak Itu gitu misi yang penting banget sih. Iya. Iya. Oke. Nggak bisa. Oke. Soalnya di kontrak gue ada jatah spoiler 3, gue udah pakai 2. Padahal kita akrab ya, nggak bisa nih satu Nggak lagi bisa. keluar nih. Satu ini begitu selesai kontrak gue angus. Gue satu Gitu. doang lagi, jadi gue Dia- nggak boleh nyebut. Sama sekali dia samsek. Emang ada itu di kontrak apa pada ngarang ya? Lu nggak baca kontrak Oh my ya? god, oke baik. Iya, aku tuh kadang-kadang dibully juga cuma nggak sadar. Nggak sadar, benar. Karena memang Kak Marsyanda tuh agak nggak enak kalau dibully soalnya dia kayak gimana? Kenapa Oh, kesian? hahaha, gitu loh. Iya. Jadi aku tuh nggak pernah bully dia. Kalau Nangkep. Deva tuh marah kalau digituin, jadi kan gue tambah seneng Iya, jauhin iya, dia. Oh paham. Caca tuh nggak dibully, dia cuma bingung aja. Bingung. kalau Bener lagi. dia baru saja menjadi Confused. korban gitu ya. Abis itu dia baru sadar, kamu barusan gini ya, hahaha gitu. Iya. Bener Jadi banget. nggak seru. Oh my god, gagal buliannya. Gagal buliannya, tapi Alina, Iya. harga diri atau anak-anak kamu? Itu pilihan yang susah karena kan trauma lah ya yang pasti mengalami yang Alina alami, dihianatin sama orang yang dia pikir nggak akan pernah ngelakuin hal-hal yang dia lakuin ke Alina. Tapi Alina udah punya anak 2 masih kecil-kecil. Nah itu jadi cobaan terbesar dalam hidupnya Alina. Betapa dia bisa kuat dalam imannya dia lah ya gitu. Gimana nih kayak kalau ngikutin nasihat dari orang tua atau memenangkan apa ya rasa ya gue terluka gitu, gue sakit hati, kan itu bisa terulang lagi, kita nggak tahu kan. Terus apalagi menyaksikan secara langsung kejadian yang sangat tidak diinginkan itu, jadi ya banyak perangnya lah ya antara trauma atau melanjutkan menjalani keluarga yang dia sangat cintai. Berat banget itu. Mas, Jawabannya ada di 14 Agustus kan? Iya betul itu. Nomor Bisa 7, cinta, dosa, dan luka. Boleh nggak di spill presentasinya berapa nih? Waduh. Dosa 99,9%. 150 lah ya, jebol lah ya. Iya. Menghabiskan kuota sendiri dosanya tuh. Dosa tuh. Dosa dan luka sih. Dosa dan luka ya. Cintanya paling kayak gimana ya? Ya 25 lah ya. tapi 20. in a way gue ngerasa cintanya besar karena pada akhirnya cinta itu saya dan Mas Reza itu saling mencintai hari ini. Lepasin tangan. Ya, dan Itu nggak kalau spoiler ya? Itu nggak spoiler, nggak apa-apa ya? Kayaknya enggak deh. I'm not sure. I don't know. kayaknya kontrak dia angus. Anyway, Kontrak dia angus. saya izin pamit mengundurkan diri. Saya telah dipecat dari Gak apa-apa, nanti kita tanya Alivia. Oh ya, nanti di-confirm lagi. Menurut kalau dari gue ya, nggak mungkin ada luka kalau cintanya nggak sebesar itu. Oh bener. ada Mbak. luka itu karena ada cintanya. Kan Ya. orang-orang yang cuma bisa melukai kita hanyalah orang-orang yang paling kita izinkan untuk mencintai kita. Yang kita cintai. Yang paling kita izinkan mencintai kita. Kalau kita nggak mengizinkan orang itu mencintai kita, dia nggak akan bisa melukain kita. Ya what I mean? Tapi belum tentu orang yang terluka tidak berdosa. Begitupun orang yang penuh cinta tidak berdosa belum tentu. Gitu. Iya Jadi ya ini kompleks lah. Kompleksitas ini yang bikin itulah mata Latasan kuliah- tuh layak ditonton 14 Mata kuliah Agustus. filosofi hari ini ya. Itulah Amin. filosofi hari ini, dan Latazan cocok ditonton 14 Agustus. Yes. Aku ini nomor 8 spesifik ke Alina. Oke. Kalem, terus tenang, bersahaja gitu. How do you pull marah yang sakit banget tapi marahnya tetap tenang gitu. How do you pull that up? Iya sih itu bener banget sih. Salah. Kamu ingat gak sih kita pernah ngomongin ini? Masa sih? Di media lain ya? Kita pernah Enggak. Eksklusif. Kita pernah ngomongin Kita ini ya. pernah ngomong sama kamu kayak dia tuh keren banget. Ingat gak sih kita lagi bertiga terus bilang kayak dia tuh keren banget, dia bisa marah, raging, tapi tuh kayak lembut. Sumpah demi apa? Aku ingetnya Kamu kali. inget kan? Ingat. Oke. Marahnya bersahaja karena menurut aku buat Alina itu ketika dia marah pecahnya itu dia udah lose control tapi tanpa dia sadarin mungkin karena memang sifatnya kali ya jadinya kayak ya lose controlnya dia ya segitu aja gitu nggak yang sampai berantakan gitu loh.
Tapi itu aja udah berantakan buat dia gitu. Itulah sakit hatinya versi dia gitu. Gue jadi Alina, gue bakar tuh rumah. Nah, terima kasih Ariel. Nomor 9 bener banget. Saya pengen nanya gitu. Tapi berarti dari Ariel dulu. Kalau Ariel ada di posisinya Alina, bakal ngapain ke Pak Reza? Selain bakar tadi ya. As much as I wanna burn the house down, cuma kayaknya memang esensi manusia yang memaafkan karena pada akhirnya nothing actually belongs to us, gak sih? Jadi ya mau gimana lagi? Keren ya. Luar biasa. Kayak kalau misalnya tanya detik ini, gue kalau ngikutin emosi ya pasti pengen gue bakar tuh rumah gitu. Cuma pada akhirnya kan ya mengikhlaskan adalah kunci kita untuk bisa tetap hidup. Gue gak tahu kenapa gue ngomong kayak gitu, gue ngantuk banget. Sorry kalau agak-agak tiba-tiba serius. Gue baru mau main biola. Sorry banget. Wow. Gimana tuh? Iya, jadi gak serius banget gitu sih. Ini bagus. Bagus. Kata-kata hari ini. Hikmah banget tuh. Editor kita tuh Jarang-jarang. nggak Mama pernah Ariel bereaksi nggak kayak gitu. Jarang-jarang. Iya bener, jarang-jarang. Editor kita nggak pernah bereaksi kayak, sumpah tadi barisan begitu. Marsyanda sebagai Alina, kamu bakal ngapain kalau ada di posisi Alina? Diapain nih Pak Reza? Aduh, aku paling nggak bisa ditanyain pertanyaan hypothetical gitu. Kalau aku berada di posisi Alina kan, in real life. Ya. Waduh, tunggu ya bentar gimana? Amit-amit ya, amit-amit banget sih. Oke, aku udah tahu jawabannya. Silakan. Tapi jangan kaget ya. Oke. Takut banget gue. Tapi please siapapun yang nanti bakal jadi jodoh gue beneran jangan memanfaatkan jawaban ini ya. Oh no, don't say it. Don't say it. Don't say it. No. I'm protecting you, girl. Serius, jangan disebut. Nggak, Aduh, pokoknya kata aku itu udah pernah berpikir soalnya kalau kayak gini-gini terjadi nih. Tapi enggak lah, jangan ya. Iya makanya udah kan jangan stop. Amit. Lo tuh ngasih pertanyaan yang bener deh, Jo. Iya maaf. Ya udah. Di CGV tadi kan orang mah boleh lewat, kalian boleh ambil minum, boleh main HP. Kalau kamu nggak mau jawab, kita skip. Nggak mau jawab? Nggak usah dijawab juga. Oh, kita skip. Mudah-mudahan Gampang. akan jadi pokoknya. Oh, terima Iya, kasih jangan banget loh. Di sini gampang. Tapi Kayaknya udah bener bisa mengira juga ya kayaknya ya. ya, tapi yang penting jawaban dari Ariel adalah as much as Mengikhlaskan. As much as I wanna burn the fucking house down. mengikhlaskan adalah kunci. Mengikhlaskan adalah. Pak Reza silakan sanggahannya. Kalau kamu mau dibakar. Jadi begini. Tentu memang banyak yang bilang bahwa Kenapa jadi gini? kalau gue ada di posisi Reza atau gue Iya lo ada di posisi Reza gitu. Alina. tentu aku sakit. Bagus. Sakit. Aku harus ikhlas. Kalau ada di posisi Reza ya. What was just happened? Iya, kayak shock sih. Itu kalau Reza gitu. Karena Shock sampai 6. makanya tadi gue bilang gue nggak bisa marah juga sama Reza karena Manusia soalnya kan. iya. Masih sisi manusia gitu. Sama kayak ada faktor X yang tidak bisa kita sebutkan. Faktor X itu. Seberapapun tidak bisa diterima tapi kok bisa dimengerti tapi tetap buruk gitu. Wah, kan. Karena itu terjadi di real life gitu kan. Jadi kayak Yes. dan bahkan ada orang-orang kita kenal juga mengalami hal itu dan oke. Iya. Ya, tragis. Mau gimana? Ya. Ya, tragis sekali. Terima kasih. Nomor 10. Berkarya bersama Mas Hanung. Bagaimana? What it feels like? Ariel. Ini kebetulan adalah kali pertama gue pada akhirnya bisa berjodoh sama Mas Hanung. Beberapa kali kami sempat ada rencana untuk project bareng, cuma memang belum berjodoh. Cukup menyenangkan sih, kayak ternyata beliau a good combination of fun and serious, and strict, and a little loose. In a way, ngerti gak sih? Gue ngerasa dia ada semua, dinamika itu ada banget gue rasain, dan beliau adalah orang yang cukup enak untuk diajak diskusi, sangat menerima input dari kami sebagai aktor tuh dikasih ruang lah untuk explore gitu. Kalau yang udah beberapa kali gimana? Iya benar. Iya, kalau gue sih 8 kali. enggak dong. Tapi amin. Tapi amin ya. Amin gak sih? 8 project bareng Mas Hanung. Kok lama banget jawabnya nggak? Enggak 8, 3. Yang udah berjalan. 8 kayak sampai terus-terusnya gitu. Enggak masalah, Nggak masalah ya? enggak masalah.
nggak mungkin, ibaratnya nggak mungkin berlangganan kalau nggak cocok. Ih. Luar biasa, Iya nggak sih? jodoh ya. Kita tuh berlangganan karena cocok gitu. Ya, gue sama Sanung tuh dulu pernah di fase yang diskusi aja nggak bisa, sampai akhirnya bisa diskusi, sampai sekarang tuh udah levelnya diskusi sambil bercanda gitu. Jadi selalu menyenangkan lah kalau kerja sama Mas Anung itu. Dan yang gue paling suka itu karena gini, itu juga yang bikin gue happy banget sama Ipar, karena gue bisa merasakan apinya seorang Hanung lagi gitu. Betapa dia passionate terhadap ceritanya itu, bener-bener dia bagiin ke pemain-pemainnya gitu. Energi itu lu bisa rasain karena itu menurut gue nggak bisa dibuat-buat gitu. Di pekerjaan apapun, ketika orang misalnya sudah melakukan itu secara berulang dan udah nyaman, akan susah kita rasain apinya lagi kan. Nah kalau Mas Anung itu konsisten tiap gue kerja sama dia, api itu selalu ada. Itu yang bikin gue juga akhirnya semangat dan ngasih full lah untuk setiap project kita bareng. Caca, ini pertama kali kah? Yes. Ih, sama kayak Ariel ya? Iya, ini aku pertama kalinya sama Mas Hanung Bramantyo. Personally aku udah kenal deket dari lama ya sama Saskianya juga, istrinya. Jadi memang awalnya tuh kita kayak temen gitu, saling support. Terus tiba-tiba kita syuting bareng dan so happy karena Mas Hanung tuh sangat suportif, sangat terbuka, sangat bisa diajak ngobrol. Kalau aku minta feedback, dia openly ngasih feedback gitu. Jadi aku ngerasa sebagai pemainnya tuh sangat terdukung oleh secara support moral gitu ya. Support moral dan juga di-guide oleh Mas Hanung karena he knows what he wants gitu. Jadi kita nggak bingung juga mainin karakternya seperti apa. Clear direction ya? Yes. And he has his like way to help the character do something. Dia tuh he's very good at giving us motivation. Ya. Character wise gitu ya. Dia sangat bagus mendirect kami secara emosional menurut gue gitu sih. Itu Yes. Betul. that is quite different. Dan itu nggak hanya untuk kita loh, maksudnya untuk peran-peran lain yang ada di film Latazan pun dia melakukan hal yang sama gitu. Iya benar. Gak cuman si cinta segitiganya ini aja ya, gitu. Dia nggak bilang kayak lo gini ya, tapi nggak, dia kayak lo tuh yang lo rasain ini gitu, kayak apa yang lo lakukan ketika lo merasakan ini gitu loh. Ya. That's a Nah, tapi unique way. pendekatan apa di film yang kali ini gitu, pendekatannya Mas Anung tentang cinta segitiga yang dibawa kali ini, pendekatannya kayak apa sih? Oke, Apa sekarang yang- kita panggil Mas Hanung Bramantyo. Woi, Woi. keluar dari tirai biru. Tiba-tiba. Mana dia? Enggak. Apa pendekatan yang beda? Mungkin Kakak Deva. Pendekatan. Kamu tadi kayak iya. Aku udah ikutan, kenapa sih? Mana dia? Oh, iya. Ini Kan lihat kan kayak di sini siapa yang paling kalau lagi bully membuli. bagaimana apa pendekatan Mas Anung yang berbeda kali ini? Lo yang bisa jawab ini. Mungkin gue pakai perbandingannya sama film sebelumnya ya. Di sini tuh Mas Hanung tuh tetap passionate tapi lebih kalem somehow. Beda banget sama Dipar. Lebih tenang maksudnya. Lebih tenang, lebih subtle gitu. Lebih tenang gitu, lebih mengalir gitu. Kalau Dipar apinya tuh literally keluar gitu, meledak-ledak, tum. Cara directingnya ya. Kalau di sini tuh lebih kalem, ngalir gitu. Itu yang bikin gua respect banget sama seorang Hanung, karena pun bagaimana dia ngedirect tuh juga dipengaruhi banget sama skenario gitu. Jadi itu sih yang bikin kayak Hanung menjadi Hanung tuh karena itu dia adjust juga directionnya dia gitu. Gitu. Kayak tadi juga Caca bilang ya, clear directionnya itu tuh lebih. Oke. Ini dah kita sudah menuju beberapa, ada 10 pertanyaan terakhir. Nomor 11. Kalau dulu kan kodenya ada mau mas ya, kodenya ya, mau mas gitu, terus piring pecah. Kalau di sini selain hordeng dan boxer, kode apa lagi kah yang teman seru CGV boleh tahu? Bola. Bola, iya betul. Bola. Jus. Iya, jus. Kebun binatang tuh kode bukan sih?
Enggak sih. Kurang ya, tapi itu kan. Itu kan. Itu kan. Itu kan emang itu kan. Cuman maksudnya itu kan kurang itu belum kena tentu ya, itu kurang kan. ya, kurang ya. Kancing, Oh, yes. kancing. Oke. Jus kancing. Udah cukup? Atau lagi? Cing. Jus kancing. Jus kancing, bola. Rumah kosong. Iya bener. Iya, no. Iya, right? Sama kayak, tapi spoiler nggak ya? Gue Lu- udah spoiler gitu. Kayaknya iya, tadi lu udah parah itu. Iya. Udah parah. Nggak ada maaf sih itu. nggak Sebaik-baiknya maaf. memaafkan, Saya kayaknya ada lu tuh gak layak dimaafkan. Ya, personal. Padahal tadi dia ngomong ya bahwa ya udah sih memaafkan ikhlas. Tapi kita gak ikhlas untuk yang itu. Itu parah spoilernya. Nggak, tapi kayak, ya nggak bisa deh, nggak jadi. Kalau gue nggak yakin, berarti beneran jangan. Jangan. Oke. Inilah pertanyaan terakhir. Katanya 10. Jangan dong saya. Tadi 10 terakhir, berarti another 10. Iya. Jangan. Nanti masih ada besok sebelah. Oke. Ini kan tayang 14 Agustus, which is deket sama Hari Kemerdekaan kita, di mana untuk mendapatkan kemerdekaan kita harus berperang. Seperti apakah karakter kalian kalau dalam peperangan? Apakah Caca, apakah Alina itu adalah orang yang I'll take bullet for you? Atau apakah Pak Reza adalah biar aku yang meledakkan ini semua gitu? Karakter kalian di dalam peperangan tuh kayak apa sih bentuknya? Aku ngelihatnya Alina itu seperti dia tuh bisa berstrategi, walaupun keadaan lagi chaos, tapi juga bukan berarti dia nggak membara ya. Dan at the same time iya, aku rela mati demi yang aku cintain, gitu. Ada berkorbannya juga gitu, demi yang lainnya tetap bahagia dan hopefully itu juga baik buat dia gitu. Kali kedua editor kita bereaksi terhadap respon karakter dari Cash. Keren berarti nih, responnya keren. Pak Reza? Gua belum lama ini baru baca satu artikel ya. Jadi ternyata pada saat Perang Dunia Kedua itu ada satu orang Jepang yang pada saat perang itu dia mengurung diri sampai perangnya selesai. 30 tahun kemudian dia baru keluar dan dia baru tahu kalau perangnya itu ternyata udah selesai lama banget. Itu Reza. Respon ketiga. Pas begitu dia keluar dia, apa sih? Interesting, bener sih. Ada apa gitu? Kayaknya gue tahu deh, yang dijadiin patung gitu. Ada ya tahu-tahu. Ya, itu dia. Dia sembunyi terus keluar. Ini beneran ya? Orang Bener. itu? Iya aku tahu. Oke. Itu analogi yang bagus sih. Pas ya, on point ya analoginya. Subtle, but understandable. Asih akan berjuang sampai tetes darah terakhir dan memastikan bahwa semua orang mati kecuali dirinya. Orang perang bawa pistol apa ya? Asih perang bermodalkan jus. Dan kemeja tak berkancing. Luar biasa. Waduh, kemeja terbang. Ya, sudah. Terima kasih. Yes, teman-teman thank yang you. Sudah ngobrol. Sama-sama. Terima kasih segenap kru yang bertugas, istriku yang menemani. Oh, sya. Tumben banget ini nggak ada teman-teman MD yang menemani. Terima kasih teman seru CGV yang sudah menonton interview ini. Komen kalau udah nonton nanti ya 14 Agustus 2028. 2020 Jauh. dong. Terlalu jauh. Subscribe ke YouTube channel CGV karena kita menuju 1 juta subscriber. Banyak ya. Keren. Iya, biarpun baru 200, yang Ya penting Allah. usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Itu kakak yang nemenin juga. Yang penting usaha dulu 1 juta subscriber. Terima kasih. Amin. Thank you. Kredit title MD, Latazan, 14 Agustus, Deva Mahendra, Ariel Tato, Marsanda. Kredit title. Ngedit, itu ngerepotin editor emang kita. Post kredit ada nggak nih? Post kreditnya Bully tadi. Yes, oke. Oh my god. Itu harus kita kasih lihat. Lo sama Dava nggak gini kan? Apa? Nggak ngebully kan kalau sama Dava? Sama Dava gue baik banget. Bener-bener Chico, Jericho kemarin marah-marah sama gue kayak lo tuh gara-gara lo terlalu baik sama pacar lo jadi semua orang mau beli Chico juga suka gue beli.
Ya itu. Jadi lo jadi ngebully orang lain. Jadi gue mau boleh orang itu. Gua akan membentuk sebuah aliansi. Saya sepakat. Oh, Ciko lebih gue bully lebih parah dari lo. Gua akan ajakin Ciko untuk bikin aliansi. Gue lebih jahat sama Ciko daripada sama lo. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Karena mereka kayak empuk banget gitu, sasaran empuk untuk dijailin, untuk diisengin. Gitu, maaf ya. Ajakan nonton ya teman-teman. Hai teman seru CGV. Hai. Jangan lupa saksikan film Lapazan Tanggal 14 Agustus 2024 di CGV. 2025. 2025 CGV. ini take ulang gak sih? Ya ulang sih. Karena natural. Iya bagus itu tadi. Bagus Natural tau, sumpah banget itu itu. real banget loh. Memang itu yang akan tayang. Real. Oh, nice. Itu Reza banget barusan. Wih gila, Bingung gitu. wih gila. Iya. Masihin karakter aja lo. Oscar izin lagi nih, Reza itu bingung.